Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Ibu Bapak silahkan duduk. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya Bidan Yilsya yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya ingin memeriksa kehamilan istri saya. Oh iya, baik Pak. Sebelum melakukan pemeriksaannya, saya izin untuk menanyakan identitas Bapak dan Ibu terlebih dahulu, nggih. Untuk Ibu namanya siapa? Iya Bu, nama saya Pak Andi dan istri saya namanya Bu Tini. Usianya berapa, Bu? Usia saya baru 24 tahun, Bu, dan usia suami saya 27 tahun. Untuk alamatnya? Saya berasal dari Rawasemut Bu. Mohon maaf sebelumnya, Bapak dan Ibu, kalau boleh tahu pekerjaannya apa, nggih? Ya Bu, saya bekerja sebagai guru dan istri saya sebagai ibu rumah tangga. Baik Ibu, ini kehamilan yang keberapa, nggih? Ini baru kehamilan yang pertama saya, Bu, dan saya menginginkan bayi ini supaya lahir dengan baik tanpa suatu cacat apapun. Sebelumnya, apakah pernah mengalami keguguran, Ibu? Tidak, Bu, saya tidak ingin terjadi apa-apa terhadap bayi saya. Bu Bidan, tolong bantu aku ya, Bu. Saya merasakan sakit pinggang, Bu. Bahkan saya kadang susah bernafas dan saya juga sering merasakan pusing gitu, Bu. Khawatir Bu, apa tidak terjadi apa-apa kepada istri saya? Insya Allah tidak apa-apa. Ibu dan Bapak tenang dulu, nggih. Saya akan memulai melakukan pemeriksaan. Baik Ibu, sebelumnya apakah dalam keluarga Ibu ada yang menderita riwayat penyakit seperti asma, jantung, kemudian tekanan darah tinggi atau darah rendah, Ibu? Tidak ada, Bu, karena memang dari keluarga saya itu tidak ada yang memeriksakan kesehatannya itu, Bu. Oh iya Ibu, apakah Ibu sebelumnya pernah memeriksakan tentang kesehatan Ibu? Tidak pernah, Bu. Untuk periksa kehamilan pernah ya Bu? Pernah, Bu. Baik, jadi selama hamil ini Ibu sudah pernah memeriksakan kehamilan berapa kali ya? 2 kali, dan sekarang itu yang ketiga itu, Bu. Di mana Ibu? Puskesmas Rumbia, Bu, waktu itu. Tanya saya dan janin saya itu baik-baik saja, sehat dan normal. Oh iya Ibu, kemudian bagaimana hasilnya? Oke baik Ibu, jadi sekarang kita akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, Bu. Baik Ibu, dari pemeriksaan Ibu tadi didapatkan hasil dengan berat badan Ibu 60 kg, kemudian tinggi badan Ibu 158 cm. Nah Ibu, berdasarkan pemeriksaan tadi, keadaan Ibu dan janin Ibu normal nggih. Saya juga tidak menemukan adanya tanda-tanda penyakit yang berbahaya. Jadi Ibu dan Bapak tidak usah khawatir nggih. Alhamdulillah, Bu, kalau begitu terima kasih ya, Bu, ya. Lalu kenapa ya, Bu, ya, saya kok sering merasakan sakit pinggang, terus susah nafas, Bu. Bahkan kadang juga kepala itu rasanya itu sakitnya luar biasa sekali. Oh iya Ibu, keadaan itu normal dialami Ibu hamil ya. Apalagi kan ini Ibu kehamilannya sudah besar. Begitu ya, Bu, ya. Nah iya Ibu, ini kan juga dipengaruhi oleh pembesaran janin Ibu ya. Jadi Ibu agak susah bernafas dan mengeluhkan sakit pinggang. Terus saya harus bagaimana, Ibu? Ibu, jadi Ibu tidak usah merasa khawatir ya Ibu. Kalau Ibu merasakan sesak nafas, itu Ibu bisa menarik nafas yang panjang, kemudian Ibu hembuskan pelan-pelan. Lalu Ibu juga bisa mengusahakan kalau mau tidur itu kepalanya lebih tinggi daripada badan Ibu ya. Nah, untuk sakit pinggang itu sendiri mungkin Ibu bisa mengelus-ngelus atau Ibu bisa meminta bantuan kepada Bapak. Terus jika Ibu merasakan sakit kepala, Ibu juga bisa memijat bagian leher Ibu sampai ke bahu. Atau enggak, Ibu bisa mengompres bagian leher Ibu menggunakan air es atau air hangat ya Ibu. Apakah Ibu mengerti? Oh,
begitu ya Bu ya, boleh saya tanya lagi Bu? Ibu boleh, silahkan. Bu, apakah ada gejala-gejala lainnya di usia kehamilan itu Bu? Nah, sebenarnya ada Bu, apakah Ibu mau untuk saya jelaskan lagi? Iya Bu. Nah, baik Ibu Bapak, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tanda-tanda bahaya kehamilan yang mungkin dapat terjadi ya. Nah, untuk tanda bahaya kehamilan yang pertama itu ada mual muntah yang berlebihan. Jadi mual dan muntah pada ibu hamil itu memang hal yang wajar ya Ibu. Tetapi jika mual dan muntah itu berlebihan, itu harus segera diperiksakan ke dokter atau ke bidan juga bisa. Kemudian tanda bahaya kehamilan itu pasti ya Bu, itu sudah pasti tanda bahaya kehamilan. Kemudian selain terjadi pendarahan, itu bisa kalau ibu hamilnya sudah tua begini, pasti anaknya akan aktif ya, akan nendang-nendang perut itu. Nah, jika anak dalam perut ibu itu tidak aktif atau diam saja, enggak dalam 24 jam itu tidak bergerak, ibu harus segera memeriksakan keadaan janin ibu ke dokter atau juga bidan. Jadi tanda bahaya kehamilan yang biasanya muncul pada ibu hamil ya. Nah, ibu tidak perlu khawatir karena setelah melakukan pemeriksaan tadi, ibu dan janin ibu itu dalam keadaan sehat dan juga baik. Ibu dan juga Bapak, apakah sudah mengerti atas apa yang saya jelaskan tadi? Iya Bu, kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.